Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Windy Desti Aryani, NPM saya 1817051039. Saya berasal dari kelas B. Di sini saya akan menjawab soal teori informasi UTS yang sebelumnya sudah diberikan oleh dosen teori informasi. Langsung aja ke soal nomor 1 yang A. Apa yang dimaksud dengan teori informasi? Teori informasi adalah disiplin ilmu dalam bidang matematika terapan yang berkaitan dengan kuantisasi data, sehingga data atau informasi itu dapat disimpan dan dikirimkan tanpa kesalahan atau error melalui suatu kanal komunikasi. Secara khusus, teori informasi adalah cabang dari matematika peluang dan statistik yang berkaitan dengan konsep informasi dan entropi informasi. Klaus Shannon dikenal sebagai bapak teori informasi. Itu untuk soal nomor 1 yang A. Sekarang nomor 1 yang B. Apa bedanya data dan informasi? Jawabnya yang pertama yaitu data lebih cenderung ke penjelasan singkat atau sebuah gagasan yang belum menjelaskan sebuah peristiwa atau hasil kegiatan. Data juga tidak bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Yang kedua yaitu data terkadang tidak dapat digunakan dan diterima oleh akal pikiran penerima. Sedangkan informasi dapat berguna dan dapat diterima oleh akal pikiran penerima. Yang ketiga, data mempunyai lingkup lebih detail dan bersifat teknis, sedangkan informasi menghasilkan penjelasan yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan. Data penjualan misalnya, merupakan penjelasan yang bersifat mentah, tetapi informasi penjualan per bulan akan dipakai oleh manajemen untuk mengambil suatu keputusan. Nomor 2 yang A, apa saja komponen-komponen yang diperlukan di dalam mengirimkan informasi? Komponen mengirimkan informasi itu ada 5. Yang pertama sumber atau source, yang kedua pengirim atau transmitter, yang ketiga ada sistem transmisi, yang keempat yaitu penerima atau receiver, yang kelima yaitu tujuan atau destination. Itu tadi komponen-komponen mengirimkan informasi. Sekarang soal yang B, nomor 2. Gambarkan dan jelaskan alur kerja pengiriman data tersebut. Nah, di sini saya sudah mempunyai gambarnya. Di sini ada sistem sumber, itu ada sumber dan pengirim, terus ada sistem transmisi, terus ada sistem tujuan, yaitu ada penerima dan tujuan. Nah, sekarang akan saya jelaskan sumber atau search, yaitu alat atau komponen yang dapat membangkitkan data atau informasi yang akan ditransmisikan. Data berupa alat input pada komputer. Alat ini dapat mengubah informasi audio, video, atau teks menjadi satuan data untuk diproses pada sistem komputer. Lalu pengirim atau transmitter, yaitu alat untuk memproses data atau informasi yang berasal dari sumber atau source agar dapat disalurkan oleh sistem atau media transmisi. Bentuk fisiknya dapat berupa komputer personal yang dapat mengolah segala bentuk informasi, atau secara khusus dapat berupa pesawat telepon untuk komunikasi dengan informasi berupa suara atau voice. Yang ketiga, ada sistem transmisi berupa jalur transmisi tunggal atau single transmission line atau jalur kompleks atau complex network yang menghubungkan sistem sumber dengan sistem tujuan. Secara fisik dapat berupa media wireline atau media wireless. Jalur transmisi tunggal maksudnya adalah antara perangkat pengirim dan penerima satu jenis media dalam satu segmen jaringan. Sedangkan maksud dari jalur kompleks adalah perangkat pengirim dan penerima dihubungkan oleh satu sistem. Yang keempat ada penerima atau receiver, yaitu alat untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan memproses menjadi informasi yang dapat ditangkap atau diproses oleh tujuan. Fisiknya dapat berupa komputer personal untuk fungsi informasi secara umum. Yang kelima ada tujuan atau destination, menangkap informasi yang dihasilkan oleh penerima. Informasi yang diterima oleh perangkat tujuan selanjutnya diubah menjadi jenis informasi yang sama dengan informasi yang dikirimkan. Software aplikasi digunakan untuk menjembatani informasi ini menuju pengguna jaringan komputer. Sekarang nomor 2 yang C, apa yang dimaksud dengan lossy dan lossless data? Lossy dan lossless merupakan dua konversi yang berbeda dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memperkecil data asli dan tidak mengurangi file aslinya. Nah, data lossy yaitu data yang didekompresi dapat berbeda dari data asli, sedangkan data lossless data yang dikompresi dan didekompresi mempunyai replikasi yang sama dan
dengan data asli. Sekarang yang nomor 2 yang D, berikan contoh lossy dan lossless data. Di sini JPEG merupakan salah satu contoh dari konversi data lossy. Sedangkan WinZip, WinRAR, WinEase, dan PKZip merupakan salah satu contoh data konversi data lossless. Untuk soal nomor 3, seseorang dikatakan tinggi jika tinggi badan di atas 1,75 meter. Asumsikan bahwa peluang kemunculan laki-laki adalah 0,5. Jika diasumsikan 20% perempuan adalah tinggi, maka peluang tinggi perempuan sama dengan 0,2. Dan 6% dari laki-laki adalah tinggi, maka peluang tinggi laki-laki adalah 0,06. Nah, untuk nomor 3 yang A, berapa peluang seorang adalah tinggi dan seorang adalah perempuan? Nah, pertama kita cari dulu nih yang diketahui. Diketahui tadi kan ada peluang kemunculan laki-laki itu sama dengan 0,5. Maka peluang kemunculan perempuan itu juga 0,5. Terus ada peluang tinggi tadi 0,2. Nah, yang ditanya adalah peluang seorang adalah tinggi dan seorang perempuan. Nah, untuk menjawabnya, pertama itu kita umpamakan dulu nih. Jumlah laki-laki dan perempuan seluruhnya ada 100 orang. Nah, maka perempuan itu sama dengan 0,5 dikalikan 100, sama dengan 10. Jadi, peluang seorang adalah tinggi dan seorang perempuan yaitu 10 per 100 atau 10%, yang hasilnya adalah 0,1. Itu untuk nomor 3 yang A. Selanjutnya kita ke nomor 3 yang B. Berapa peluang seorang adalah tidak tinggi dan seorang laki-laki? Nah, kita cari dulu yang diketahuinya. Tadi peluang kemunculan laki-laki itu ada 0,5. Terus peluang tinggi laki-laki ada 0,06. Maka peluang tidak tinggi laki-laki sama dengan 0,94 atau 94%-nya. Terus yang ditanya itu peluang laki-laki yang tidak tinggi berapa. Jadi sama kayak soal yang A, kita umpamakan dulu jumlah laki-laki dan perempuan seluruhnya ada 100, maka jumlah laki-laki sama dengan 50 orang. Nah, kita ambil 94% dari laki-laki tersebut tidak tinggi. Jadi jumlah laki-laki tidak tinggi yaitu 0,94 dikalikan 50 sama dengan 47 orang. Nah, peluang seorang tidak tinggi dan seorang laki-laki yaitu 47 per 100 atau 47%. Atau yang hasilnya yaitu 0,47. Untuk soal nomor 4, hitung Shannon entropi dari kemunculan simbol berikut. Nah, ini yang A, ada simbol A, B, C, dan D, dan dia mempunyai frekuensi yang nilainya sama, yaitu 10 antara keempatnya. Nah, untuk menjawab soal yang A, pertama kita totalin dulu nih berapa jumlah frekuensinya. Dari keempat ini kan jumlahnya 40. Nah, untuk mencari P-nya itu dengan rumus N per frekuensi. Jadi 10 dibagi 40. Jadi kan hasilnya 1/4 semuanya nih. Nah, untuk log 2P-nya, kita cari aja log 2 1/4 ini berapa. Jadi kan hasilnya 2 semua. Nah, terus untuk mencari P log 2P-nya ini, itu kita, kita cari dari 1/4 log 2 1/4. Jadi hasilnya itu 0,5 semua. Nah, dari hasil P log 2P ini kita jumlahin totalnya itu sama dengan 2 bit. Nah, itu untuk soal nomor 4 yang A. Selanjutnya, untuk soal nomor 4 yang B, di sini ada simbolnya sama kayak tadi, A, B, C, dan D, tapi dia punya frekuensi yang beda-beda. Kayak A itu frekuensinya 20, B frekuensinya 10, C frekuensinya 20, dan D frekuensinya 10. Sama kayak yang tadi, kita jawabnya juga sama. Kita totalin dulu jumlah frekuensinya berapa. Di sini jumlah frekuensinya itu 60. Terus untuk mencari P-nya, itu kan rumusnya N per frekuensi. Jadi, N ini misalkan A 20 per frekuensi totalnya tuh 60, jadi 1/3. Nah, untuk yang B ini 10 per 60 itu 1/6, C 20 per 60 1/3, dan yang D 10 per 60 itu 1/6. Nah, untuk mencari log 2P-nya, kita cari log 2P, yaitu untuk mencari log 2P-nya, kita cari log 2 dari 1/3 berapa, itu kan hasilnya 1,58496. Terus log 2 dari 1/6, terus log 3 dari 1/3, dan log 2 dari 1/6. Ini hasilnya. Terus sesudah ini kita cari P log 2P-nya. Nah, ini tuh berarti kan 1/3
dikali log 2 1,58496, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, dari P log 2P itu kita totalin, kita tambah semua, dan dia menghasilkan 1,92 bit. Nah, itu untuk soal nomor 4 yang B. Terus ke soal nomor 4 yang C, jelaskan apa makna perbedaan nilai Shannon entropi dari soal A dan B. Nah, menurut saya, dari soal A dan B dapat dilihat bahwa meskipun kemunculan simbolnya sama, maksudnya A, B, C, dan D. Tapi frekuensi antara kedua soal tersebut kan berbeda, maka akan menghasilkan hasil yang berbeda. Soal A menghasilkan total 2 bit, dan soal B menghasilkan total 1,92 bit. Selanjutnya, untuk soal nomor 5, yang A, menggunakan Huffman kode, transformasikan pesan berikut. Sudah 1 bulan saya tidak ke kampus. Nah, untuk langkah pertamanya itu, kita buat nih. Sudah spasi 1, spasi bulan, spasi saya, spasi tidak, spasi ke, spasi kampus. Jangan lupa titiknya juga diikutin. Nah, terus kita hitung nih berapa sih frekuensi dari semuanya ini. Jadi kayak kita urutin dari yang S itu ada berapa. Di sini untuk yang S yaitu ada 4. S1, 2, 3, 4. Terus untuk yang U itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Terus untuk yang D ada 2, 1, 2. Terus untuk yang A ada 7. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang H ada 1 di sini. Nah, spasinya juga dihitung. Ada berapa spasi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, begitu juga seterusnya sampai ini tuh habis, sampai ngitung ke titik ada berapa. Di sini titiknya cuma ada 1 kan. Nah, sesudah kita dapatkan urutan ini, nah kita urutin nih dari yang terkecil ke terbesar. Nah, di sini kan yang terkecilnya mulai dari angka 1. Nah, kita urutin tuh dari yang 1. Di sini yang 1 yang mana? Mulai dari H kan? H nih 1. Terus abis H itu ada B. Terus abis B itu ada I. Terus ada N. Terus ada Y. Terus ada... maksudnya tadi abis B itu L. Terus N. Terus Y. I. E, M, P, dan I. Nah, sesudah yang 1, kita cari nih 2. 2 itu ada D. Terus T. Cuman hanya ada 2 itu. Terus kita ketiga, yang 3 itu ada K. Terus yang 4 nih, yang keempat ada S, U. Terus strip yang ke-6, ada 6 maksudnya. Terus ada yang paling besar yaitu A, 7. Pokoknya ini tuh sudah didapatkan total frekuensi yang pertama tadi, itu kita urutin dari yang terkecil ke terbesar. Nah, udah dari kita dapat frekuensi yang dari terkecil ke terbesar, kita buat nih pohonnya. Kita buat tree-nya, yaitu caranya itu dari atas ke bawah ini. Kayak H sama B, ini kan H sama B, dia H-nya 1 nilainya, B-nya 1. Terus ada L sama N nilainya sama-sama 1. Kan hasilnya 2. Terus ada Y sama I, ada E sama M, ada P sama I. Itu hasilnya sama semua, 2 semua. Terus di sini ada K sama P. P nilai 1, K nilainya maksudnya ada K sama hasil dari P sama titik tadi kan hasilnya 2. Jadi kan K nilai 3, 3 ditambah 2 jadi 5. Terus ada D sama T itu sama-sama 2 nilainya. Terus ada S sama U itu sama-sama 4. Dan ada spasi sama A. Spasi itu nilainya 6 dan A itu nilainya 7. Jadi kan 13, yang ini tadi 4 sama 4, 8, ini 2 sama 2, 4. Nah, terus kalau udah kita dapetin hasil pertamanya ini, kita satu ini, kita buat cabang lagi. Jadi kan 2 sama 2 itu hasilnya 4. Terus ini 2 sama 2, 4. Terus ini udah tadi hasilnya 5, yang K sama yang hasil dari titik sama P ke 5. Terus ada ini 4 sama 5 itu kan 9. Terus 8 sama 8. Terus ada 8 sama 8. Nah, ini tuh sebelumnya kita buat juga tree-nya antara 4 sama 4 ini. Kita buat cabang tuh hasilnya 8, terus dia ditambahin sama hasil 8 yang di sini. Itu 16. Terus 13 ini ditambahin sama 9. Hasilnya 22. Nah, terus
Udah kayak gitu kita buat cabang lagi nih antara 22 sama 16 ini. Kita tambahin lagi cabang, ditambah hasilnya 38. Nah, terus untuk nentuin nilainya untuk yang di sebelah kanan itu angkanya 1 semua, terus yang di bagian sebelah kiri itu angkanya 0 semua. Nah, jadi kan ini yang H ya. Kita cari dulu dari yang H ini. Kita ngitungnya dari atas. Untuk nyampe ke H, dia itu lewatin angka apa aja. Jadi kan ada 1, 1, 1, 1, 1. Bener ya? Terus yang B, itu ada 1, 1, 1, 1, 0. Terus untuk yang L, itu ada 1, 1, 1, 0, 1. Nah, untuk yang N ada 1, 1, 1, 0, 0. Untuk yang Y, ada 1, 1, 0, 1, 1. Nah, untuk yang I, 1, 1, 0, 1, 0. Bener ya? Terus untuk yang E, itu ada 1, 1, 0, 0, dan 1. Jadi 1, 1, 0, 0, dan 1. Nah, untuk yang M, 1, 1, 0, 0, dan 0. Benar? 1, 1, 0, 0, dan 0. Lalu untuk yang P ngitung dari atas ini 0, ini 1 ya seharusnya, tapi saya lupa tambahin. Ini 1, 1, 1, dan 1. Benar kan? Terus selanjutnya habis P ada titik, itu ngitungnya 0, 1, 1, 1, 0. Lalu ada K, ada 0, 1, 1, 0. Lalu selanjutnya ada D, 0, 1, 0, 1. Benar? D, 0, 1, 0, 1. Terus ada T, 0, 1, 0, 0. Selanjutnya untuk S, itu ada 1, 0, maaf ini kelebihan 1 garis tapi saya buat nolnya 2. Jadi untuk yang S itu 1, 0, 1. Terus untuk yang U 1, 0, 0. Lalu untuk spasi itu 0, 0, 1. Dan untuk yang terakhir itu A ada 0, 0, dan 0. Nah, jadi dari pohon ini kita bisa mendapatkan kode dari masing-masing huruf atau simbol. Itu tadi. Terus kita transformasikan pesan sudah 1 bulan saya tidak ke kampus. Nah, ini hasilnya. Jadi caranya itu kayak kita lihat dulu huruf S, ini binernya berapa, 101 di sini. Begitupun seterusnya sampai ke titik. Itu untuk soal nomor 5 yang A. Terus, untuk soal nomor 5 yang B, menggunakan Huffman tree di atas, transformasikan pesan hutan buatan. Berarti kan kita disuruh ngegunain Huffman tree yang ada di soal A tadi. Berarti sama kan, ini table juga sama, di sininya tree-nya juga sama, terus hasil dari kode juga sama kayak yang A tadi. Berarti kita tinggal ngetransformasiin pesan hutan buatan aja nih. Di sini kan ada huruf H. Kita cari H-nya di sini ada 1, 1, 1, 1. Nih, terus ada U. U itu 100. Terus ini 100. Terus ada T. T itu 0100. Di sini 0100. Begitupun seterusnya. Tapi jangan lupa spasi sama titiknya itu tetap dimasukin. Jadi ini hasil dari transformasi hutan buatan. Ini hasilnya. Nah, selanjutnya ada soal nomor 5 yang C. Menggunakan Shannon-Fano kode, transformasikan pesan berikut. Mohon maaf lahir dan batin. Kayak yang tadi, pertama kita kita buat dulu nih, mohon, spasi maaf, spasi lahir, spasi dan spasi batin. Jangan lupa titiknya. Terus kita cari nih berapa frekuensi dari huruf ini. Kayak M ada 2, terus O ada 2, terus H ada 2, seterusnya sampai ke titik. Nah, terus kalau yang tadi itu ngurutinnya dari kecil ke besar, nah kalau Shannon-Fano kode ini ngurutin dari besar ke kecil.
Jadi kita cari dulu yang paling besar di sini berapa. Di sini kan 5, berarti kan A. A itu 5, terus abis 5 ada 4, terus ada 3, 2, dan sampai ke 1. Nah, selanjutnya di sini saya cara membaginya itu mengambil yang besar, yang kecil di atas, yang besar di bawah. Jadi kayak ini, di sini saya ada, nah di sini saya buat 12 di atas dan 15 di bawah. Nah, terus kan simbolnya 0 sama 1. Terus kalau udah begini dibagi lagi sesuai kayak yang tadi. Pokoknya kalau kita ngambil pertamanya kecil, atasnya kecil, bawahnya besar, kita harus konsisten nih sampai akhir, atas kecil, bawah tetap besar gitu. Jangan jangan apa sih namanya, ada yang atas kecil, bawah besar, terus selanjutnya atas besar, bawah kecil tuh jangan. Kita, kalau kata dosen saya, itu harus konsisten. Jadi kalau awalnya kecil dulu baru besar, ya berarti seterusnya sampai habis itu kecil dulu baru besar gitu. Nah, ini kan ada 0, 0, maksudnya ini tadi kan totalnya 12, terus kita buat karena dia kecil di atas, jadi kan 0 sama 1, terus ini dibagi lagi nih, kita buat lagi kecil di atas, ini kan 5 sama 7, berarti kan benar ya, kecil di atas, besar di bawah. Terus ini kan ada 15, di sini saya ambil 6 untuk yang di atas, terus nah di sini saya 6 yang di atas dan 6 yang di atas dan 6 di atas dan 9 di bawah. Terus kita kembali lagi ke atas, ini kan tadi udah 0, berarti kan udah habis, udah nggak usah dibagi-bagi lagi. Terus yang ini, kita bagi 2 lagi nih. Nah, karena di sininya lebih besar 4 di atas dan 3 di bawah, berarti itu udah nggak usah diapa-apain. Tetap aja, maksudnya nggak usah dirubah gitu. Tetap 0 dan 1. Terus ini kan 6, kita bagi 2, kecil di atas yaitu 2, ini 0, terus ini digabung 4. Nah, terus yang ini kan tadi 9, totalnya 9 tuh kita ambil 4 di atas, 5 di bawah. Nah, selanjutnya kita naik lagi nih. Kita naik lagi, ini kan tadi udah 0, udah habis ya, berarti ini kita bagi 2. 2 sama 2, langsung aja 0 sama 1. Terus ini kan hasilnya tadi udah 0, terus ini yang ini kita bagi nih. Yang di sini 1 sama 1 kan, berarti ini 0 sama 1. Terus ini 1 sama 1, 0 sama 1. Nah, terus ini kan 1 tadi. 1 ini bisa kita bagi 2 lagi, kecil di atas 1, maksudnya 1 ini 0, terus ini kan 1 sama 1, 2, berarti kan 1 di sini. Nah, ini kan udah habis, terus ini yang dibagi. Jadi 1 sama 1, berarti 0 sama 1. Nah, dari tabel ini bisa kita cari A-nya berapa, terus spasinya berapa, kayak gini cara ngitungnya. Jadi kan A itu ada, dia tadi masuk di 0, berarti kan A 0, terus 0. Bener ya, A-nya 0 sama 0, terus spasi tadi dia masuk di 0, terus masuk ke 1, terus masuk ke 0, berarti 0, 1, 0, benar. Terus N-nya 0, 1, 1. Terus untuk yang M, dia tadi masuk di 1, berarti 1, 0, 0. Terus untuk yang O, 1, 0, 1, 0. Nah, untuk yang H, 1, 0, 1, 1. Yang I 1, yang I ini 1, 1, 0, 0. Terus yang F 1, 1, 0, 1, 0. Yang L 1, 1, 0, 1, 1. Untuk yang R 1, 1, 1, 0, 0. Yang D 1, 1, 1, 0, 1. Yang B 1, 1, 1, 1, 0. Lalu untuk yang T 1, 1, 1, 1, 1, 0. Dan yang terakhir yang titik 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, terus kalau udah kita dapetin kode dari huruf-huruf dan simbol ini tadi, kita kita transformasiin pesan mohon maaf lahir dan batin sama kayak sebelumnya. M itu apa? 100, di sini 100 sampai ke
titik sini, tapi jangan lupa spasinya juga diikutin. Nah, jadi dapat deh ini hasil transformasi dari mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya untuk soal nomor 5 yang D. Menggunakan tabel Shannon-Fano di atas, transformasikan pesan berikut. Nah, berarti kan kita pakai tabel sama kode yang dari yang C tadi, dari soal yang C. Jadi kita tinggal buat aja nih motor Honda. Pertama langkahnya itu kita buat dulu motor spasi Honda titik. Terus kita cari huruf M apa di sini 100, terus ada O itu 1010. Ya bener kan? Pokoknya sampai ke titik sini. Nah, jadi dari transformasi pesan motor Honda itu kita dapatkan ini biner. Nah, segitu aja penjelasan saya untuk soal UTS teori informasi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.